Sahabat salam bagi kita semuanya. Bapak Yahweh memberkati, amin. Pada hari Sabat ini kita belajar tentang kekhawatiran. Ada 7 pesan Elohim tentang kekhawatiran. Ya, disimak baik-baik. Ada 7 pesan Elohim tentang kekhawatiran yang tertulis dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini. Ya. Yang pertama, jangan takut akan kebutuhan pokok. Di ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudaraku, jangan takut akan kebutuhan pokok. Ya, karena kebutuhan pokok Tuhan sudah sediakan. Amin. Kebutuhan pokok Tuhan sudah sediakan. Itu pastinya. Itu hukum pasti. Ya. Kebutuhan pokok itu sudah disediakan, itu hukum pasti, nggak melenceng. Ya, karena Elohim kita adalah Elohim yang mengetahui apa kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita impikan, itu Tuhan tahu. Ya, jadi jangan khawatir tentang kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, ya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, apa saja, termasuk obat. Jika sakit, itu Tuhan sediakan. Kesembuhan, itu Tuhan sediakan. Karena itu kebutuhan pokok. Jadi jangan takut untuk kebutuhan pokok. Amin. Karena sudah Tuhan sediakan. Beberapa kali saya cerita tentang murid yang menjala ikan. Waktu nggak ada sarapan, kata Yesua, ada kalian punya sarapan? Nggak ada. Ayo mari jala ikan. Setelah mereka menjala ikan dapat 156 ekor, mereka sarapan ikan atau sarapan yang lain? Mereka sarapan roti. Ya, padahal mereka ngambil ikan. Karena Tuhan sudah sediakan roti, tapi Tuhan harus melihat kita bekerja. Artinya mencari, melakukan, mengaplikasikan. Amin. Yang kedua, jangan takut tidak memiliki harta kekayaan. Saudara, orang yang takut adalah orang yang mendatangkan ketakutan. Ya, itu hukum alam. Orang yang takut adalah orang yang mendatangkan ketakutan. Cobalah takut, saudara. Malam-malam berjalan biasanya kan gitu, gelap kan, takut. Semakin takut, maka semakin kita merasa takut, kita merinding enggak? Semakin kita makin bayang-bayangkan ketakutan, makin terdengar enggak suara-suara? Itu. Karena rasa takut akan menimbulkan rasa takut berikutnya. Ya. Jadi jangan takut untuk tidak memiliki harta. Orang yang takut untuk tidak memiliki harta, maka harta tidak akan menghampiri. Amin. Biasanya orang kalau pelit memberikan itu bukan karena dia sebenarnya nggak punya untuk diberi, tapi karena takut. Karena takut tidak punya lagi. Itu. Ya. Jadi jangan takut untuk tidak memiliki harta. Ya. Di ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Burung saja tidak menabur
tidak menuai, tapi dia diberi makan. Artinya, ya burung itu kan ya hartanya lah itu semua itu. Ada lihat padi-padi di situ, ya hartaku ini, yang penting ku nikmati, kan gitu kan. Artinya saudara, jangan takut terhadap harta kekayaan yang akan kita miliki ke depan. Ya. Sekarang saudara, manusia itu lagi dicekokin dengan virus ketakutan. Kenapa saya bilang begitu? Orang itu berlomba-lomba untuk asuransi. Ini untuk asuransi anakmu. Sudah dipersiapkan untuk masa depan. Padahal firman Tuhan katakan apa? Kesusahan hari ini cukup hari ini, besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya kan? Dibuat ini asuransi kuliah, asuransi kematian, asuransi sakit, asuransi ini dipersiapkan dari sekarang. Kenapa orang mempersiapkan asuransi? Karena takut dengan masa depan, takut anaknya nggak kuliah. Iya kan? Dipersiapkan asuransi untuk kuliah karena takut anaknya nggak kuliah di masa depan. Bukankah Yahweh Elohim kita, Yahweh Elohim yang dahsyat, yang bisa memberikan bapak kita Elia makan daging yang diantar oleh burung gagak. Burung gagak itu adalah burung yang memakan daging, tapi dia bisa mengantar daging kepada orang yang membutuhkan. Ya kan? Jadi jangan takut akan masa depan, saudara. Ya, orang yang takut akan masa depan adalah orang yang kehilangan masa depan itu sendiri. Ya, yang pertama tadi jangan takut akan kebutuhan pokok, yang kedua jangan takut tidak memiliki harta kekayaan, yang ketiga jangan takut akan kesehatanmu. Ayat 27 dikatakan apa itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa di sini yang karena takut usianya bertambah? Ada. Kalau karena takut usia kita bertambah, maka mari kita takut. Ya kan? Justru karena takut usia berkurang. Benar nggak? Benar. Kenapa banyak orang bunuh diri? Karena dia takut. Mengapa orang takut? Saudara, mengapa orang takut? Orang yang takut adalah orang yang lebih tinggi keinginannya daripada rasa syukurnya. Ya, orang yang takut adalah orang yang lebih tinggi keinginannya daripada rasa syukurnya. Maka mulai dari sekarang kita balikkan, harus lebih tinggi rasa syukur daripada keinginan. Ya, harus lebih tinggi rasa syukur daripada keinginan. Ya kan? Kalau keinginan kita sudah lebih tinggi, maka takut itu akan berkurang, bahkan bisa hilang. Itu sebabnya firman Tuhan katakan apa? Jangan melampaui, jangan mengingini sesuatu melampaui batas pikiranmu. Artinya apa? Rasa ingin kita yang tinggi sehingga kita lupa mengucap syukur. Ya kan? Kurang ingin apa lagi artis-artis itu sampai bisa bunuh diri, sampai bisa depresi, makan obat-obat terlarang. Kurang kaya apa lagi? Hah? Kalau diperhitungkan dengan uang, mungkin uang udah banyak, keluarga banyak, karena orang kaya kan biasa banyak sahabatnya. Ya kan? Orang kaya itu kucing aja pun sahabatnya, itu ngaku sahabat itu kucing kan. Ya kan? Coba orang miskin kan, gininya aku sama dia kan. Kalau kaya gininya aku sama dia. Gitu. Artinya saudara, kalau secara kekayaan mungkin banyak itu public figure kita, artis-artis yang bunuh diri. Untuk apa bunuh diri, udah punya harta banyak. Tapi kenapa? Keinginan yang tidak tercapai membuat frustasi. Karena apa itu? Karena keinginannya lebih besar dari rasa syukur, ya. Yang keempat, jangan takut akan penampilan. Apalagi anak-anak muda.
Ya, di ayat 28 sampai 30 dikatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Elohim mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya, orang yang takut dengan penampilan, apalagi anak-anak muda. Mungkin kita orang tua udah nggak pikir panjang lagi dengan penampilan. Orang yang takut dengan penampilan adalah orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Hai orang kurang percaya, katanya, ya, jangan takut dengan penampilan. Ya, kami sering di rumah sama istri kalau dibilang begini, Pak, cocok nggak ini? Saya selalu balikkan kata-katanya, karena istri pernah berkata begini, bukan fashion yang membuat kamu fashionable, tapi apa yang kamu pakai itulah fashion. Ya, jadi tidak ada cocok tidak cocok. Semua yang kita pakai, kalau kita bilang cocok dan orang sering melihat, maka itu cocok. Ya kan? Mungkin celana putih dengan baju pink, mungkin kita bilang nggak cocok, tapi sering-seringlah pakai, maka itu akan jadi cocok. Benar nggak? Baju putih, celana putih ini dengan baju pink, mungkin nggak cocok kita bilang, tapi kalau sering kita pakai dengan gaya kita, terus-terus kita dengan penampilan kita, percaya diri kita, maka orang akan bilang, lama-lama cocok aku lihat kau pakai itu. Iya benar, benar nggak? Benar. Kita kalau nggak sering pakai jas, pakai pakaian rapi, kalau nggak sering, sekali kita pakai, orang terheran, ah nggak cocok. Tapi lama-lama kita sering kita pakai, maka akan jadi cocok. Artinya apa? Jangan takut terhadap penampilanmu. Penampilanmu adalah rasa syukurmu. Amin. Jadi adik-adikku jangan takut dengan penampilan yang harus begini, harus begini. Boleh nggak berpenampilan? Boleh. Boleh nggak rapi? Boleh. Bagus, boleh nggak? Tapi jangan itu membuat kita frustasi. Iya kan? Lewat dia ada kaca, dilihatnya ya kan, bajunya nggak cocok, ganti. Nggak cocok, jadi frustasi gara-gara penampilan. Jangan. Apalagi yang anak-anak gadis, jangan ya. Jangan takut dengan penampilan. Percaya ya. Kalau anak-anak gadis aku bilang nih, kalau adik-adikku dicintai karena penampilan, percayalah masih ada yang berpenampilan lebih dari adik-adikku. Ya kan? Kalau adik-adikku dicintai karena ketampanan, disukai lawan jenis, karena kecantikan, percayalah adik-adikku juga tua nantinya 70. Kalau udah 70 keriput, masih ada yang lebih muda enggak? Ya, biarlah engkau dikasihi, disayangi apa adanya. Ya kan? Jadi pada saat umur tua pun tetap disayangi apa adanya. Ya. Jangan berusaha mendandani diri supaya dicintai, jangan, karena akan ada yang lebih cantik. Ya kan? Ya, jadi jangan takut tentang penampilanmu, ya. Yang kelima, orang yang khawatir adalah orang yang tidak kenal Tuhannya. Ya. Jangan khawatir, karena orang yang khawatir adalah orang yang tidak kenal Tuhannya. Di ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, jangan khawatir tentang apapun. Ya, jadi mulai sekarang mari kita pikirkan apa yang kita khawatirkan. Kalau kita masih khawatir, kemungkinan besar kita belum mengenal Tuhan kita. Karena Tuhan kita bisa membuat apa saja. Karena Tuhan kita bisa mengubah apa saja. Karena Tuhan kita bisa menciptakan apa saja. Yang mati saja dibangkitkan. Ya, terlebih kita hanya untuk hidup. Amin.
Ya, yang keenam, cari dulu kerajaan Elohim. Perihal kerajaan Elohim nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi yang pasti sudah sering saya khotbahkan dari tempat ini, kerajaan Elohim itu berbicara apa? Itu berbicara sistem, berbicara situasi, berbicara aplikasi. Itu kerajaan Elohim. Ya, jadi saudaraku, kerajaan Elohim berbicara aplikasi. Aplikasi apa yang telah kita lakukan dari firman Tuhan? Aplikasi apa? Kalau hanya berbuat baik, orang yang tidak kenal Tuhan juga banyak yang berbuat baik. Benar nggak? Kalau hanya ke gereja, orang yang tidak kenal Tuhan juga banyak ke gereja. Tapi aplikasi yang membuat kita berbeda dari yang tidak kenal Tuhan apa? Yaitu lakukanlah kerajaan Elohim. Ya, nanti kita bahas untuk kerajaan Elohim karena waktu sudah menunjukkan larut malam, ya kan? Yang ketujuh di ayat 34. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, susah itu tiap hari datang. Percaya enggak? Susah itu tiap hari datang. Maka kalau susah itu kita buat tambah susah, maka susah itu akan menumpuk-numpuk. Artinya gini, kenapa saya bilang susah itu tiap hari datang? Bangun pagi-pagi, susah itu sudah datang. Susah itu kan iblis, ya kan? Setan yang selalu mengganggu kita, ya. Susah itu selalu datang. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan kebenaran firman, dengan ucapan syukur, maka hari sial yang menimpa. Karena saudaraku yang terkasih, hari sial itu ada. Bukankah Daud berkata, pada hari sialku mereka datang mengepung aku, tetapi aku bersama Elohim. Ya, jadi hari sial itu adalah hari susah yang diterima. Hari susah itu maksudnya di ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Ini sekarang ini ada kesusahan ini. Kalau kita nggak bersyukur, maka hari sial bisa datang. Ya, kita bisa saja lihat orang lebih ganteng dari kita, kita susah. Lihat orang lebih rapi dari kita, kita susah. Itu susah itu. Ya, artinya apa? Serangan iblis untuk membuat kita kehilangan damai sejahtera. Ya, jadi saudaraku, itulah firman Bapa Yahweh, kebenaran yang mengajarkan kita pada hari Sabat ini, yaitu 7 pesan tentang kekhawatiran. Yang pertama tadi apa? Jangan takut akan kebutuhan. Yang kedua, jangan takut tidak memiliki. Yang ketiga, yang keempat, jangan takut penampilanmu. Yang kelima, orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengenal Elohimnya. Yang keenam, cari dulu kerajaan Elohim. Yang ketujuh, iya, setiap hari ada susahnya. Amin. Demikian firman Bapa Yahweh. Kita bersatu dalam doa.